Mitra NASA yang budiman dimanapun Anda berada, tim NASA kali ini berada di daerah Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, di mana banyak daerah petani-petani ini yang menanam tanaman koro pedang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Bapak Agus, yaitu salah seorang ketua DPD HIPI, Himpunan Petani, Peternak, dan Pekebun Indonesia Jawa Barat, Kabupaten Bandung, di mana beliau sudah membuktikan dan sudah menggunakan produk-produk NASA untuk wilayah beliau. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dengan Bapak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Pak. Ya, Pak Agus, silakan memperkenalkan diri, nama dan alamatnya. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, MSI, Ketua Himpunan Petani, Peternak, dan Pekebun Indonesia Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Kemudian Bapak sudah menanam tanaman koro pedang Pak ya, di lingkungan Bapak? Oh iya, sudah. Bapak kira-kira bisa membedakan tanaman koro pedang itu seperti apa? Tanaman koro pedang itu ya yang panjang, kalau dulu itu mengenal orang ini kuas bakol itu namanya. Jadi memang bukan tanaman yang baru, dari lama juga udah ada, cuman namanya yang sekarang ini lebih keren lagi gitu kan, dengan nama baru koro pedang gitu. Sehingga masyarakat seakan-akan menganggap bahwa tanaman koro ini adalah budidaya yang baru gitu. Padahal ini udah ada sejak lama, ya kalau di kampung ini udah terbiasa menyebutnya orang itu dua jenis. Ya, nama yang pertama kuas bakol, yang keduanya bebedogan, Pak. Dan yang kecil Bapak bisa menjelaskan Pak, ini? Nah, ini koro pedang ya? Ya sama, semuanya juga ini koro pedang. Ya. Cuman ini waktu kemarin ini hasil budidaya yang tidak pakai NASA ini. Jadi ini sama-sama usianya, tapi ini yang udah menggunakan produk NASA, sehingga ada kelebihan dalam itunya besarnya. Jadi dari sisi besarnya sudah berbeda. Sudah berbeda. Otomatis ini mempengaruhi juga hasil berat panennya gitu. Kalau biasanya yang ini berapa untuk yang dalam kemarin 1 hektar? Ini 1 hektarnya ini menghasilkan 6 ton. Tapi setelah menggunakan 6 ton per hektar. 6 ton per hektar. Setelah menggunakan NASA yang ini besarnya menjadi besar-besar seperti ini, dan hasil panen pun meningkat menjadi 8,5 ton. Jadi ada tambahan kurang lebih sekitar 2,5 ton. 2,5 ton. Kemudian dari sisi panjang tanaman, dari sisi pertumbuhan tanaman, dari sisi panjang daripada si koro dan isi koro itu sendiri bagaimana Pak? Sebelum memakai NASA, petani itu biasa paling panjangnya ini 20 cm. Kurang lebih 20 cm. Nah, setelah menggunakan NASA, panjang bertambah menjadi 15 cm. Nah, kelebihannya yang menggunakan NASA, semua biji yang ada di dalamnya itu dari awal sampai akhir ini besarnya sama, Pak. Tidak ada perbedaan. Tapi artinya kalau seragam gitu ya? Ya, seragam. Tapi kalau yang tidak menggunakan NASA, lebih besar yang ada di pangkal, kemudian ke ekornya itu lebih kecil, Pak. Ukurannya berbeda. Ya, kalau jumlahnya bagaimana? Jumlahnya ada juga peningkatan, yang biasanya itu 10, yang 20 cm itu hanya 10 gitu kan. Kemudian yang 35 cm ini ada 15, dan semua besar ke-15-annya sama gitu. Oh begitu. Jadi seragam ukurannya dan sama, tambah besar. Dan tambah besar juga tambah panjang. Tambah panjang. Iya. Dalam satu tanaman, ini budidaya koro pedang biasanya memakan waktu berapa bulan? Koro pedang ini memakan waktu 6 bulan. Tapi ketika 4 bulan itu udah mulai ada ciri-ciri yang menguning ya, sehingga 4 bulan itu juga bisa mulai tanam, mulai panen gitu kan. Jadi setelah 4 bulan dalam kondisi yang bagus, maka dia akan bisa panen pada umur 4 bulan. 4 bulan sampai nanti dipanen 6 bulan. Sampai 6 bulan. Biasanya dipanen berapa minggu sekali? Itu tergantung kondisi. Kalau misalkan kondisinya cepat banyak yang menguning, itu dilaksanakan seminggu 2 kali itu kan. Kadang-kadang kalau misalkan yang kuningnya itu lagi sedikit, bisa 1 minggu, dan bisa saja menjadi 2 minggu, sesuai kondisi lapangan. Sesuai kondisi lapangan. Yang bedanya panen pakai NASA dengan yang tidak pakai NASA mungkin bisa dijelaskan? Bisa, Pak. Kalau yang pakai NASA, untuk panennya itu hampir seragam. Hampir bisa dikatakan mayoritas panen jadi serempak gitu. Kalau yang tidak pakai NASA, itu biasanya dalam satu pohon itu
1, 2, 3 yang tua, kemudian yang ke ujungnya ini muda itu. Nggak bisa dipanen sekaligus. Jadi masih ada yang nunggu Yang untuk nunggu, beberapa hari yang begitu nunggu ya. gitu. Jadi Jadi tidak bisa dipanen sekaligus ya betul harus ya. dipipilnya harus dicicil. Oh, Tapi begitu. kalau pakai nasa bisa langsung pakai pisau satu pangkal gitu. Ya Satu bisa pangkal biasanya isi berapa? 4 4 sampai 5 polong panjang sampai 5 itu polong. ya. Kemudian itunya sampai 25. Sampai ada 25 polong. Dalam satu tanaman biasanya ada berapa polong atau berapa papan? Kalau yang pakai nasa dengan yang tidak pakai nasa. Yang tidak pakai nasa itu yang kemarin 25, tapi setelah pakai nasa bisa 35 sampai 40 Dalam satu tanaman, dalam dalam tanaman. satu musim. Ya. Biasanya berapa kali petik? 4 kali petik ya kalau 4 gitu kali. ya. Nah, kalau yang pakai nasa dengan yang tidak pakai nasa ada perbedaannya? Ada yang pakai nasa itu umur lebih cepat, gitu kan, lebih jadi karena memang lebih serempak, gitu kan. Jadi nggak lama gitu. Jadi ketika buah yang udah ada di pohon, biasanya kan itu 10 buah yang disimpan, gitu kan. Kemudian ya 10 kelompok buah yang disimpan itu, yang ke atasnya kan dibuang. Nah, yang 10 ini kalau yang pakai nasa cepat habisnya, sehingga tanaman cepat diregenerasikan lagi. Tapi kalau yang tidak pakai nasa, ini bisa menjadi 7 bulan, Pak. Jadi Oh, gitu. yang seharusnya 6 bulan, yang tidak pakai nasa ini bisa menjadi 7 bulan. Jadi lebih panjang. Lebih panjang 1 bulan dalam segi usia, tapi faktor hasil panennya lebih sedikit. Ya. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Ya, Pak Agus. sama-sama, Nanti kita Pak. sambung lagi untuk kita bicara dengan koro pedang, dan kita sukses selalu untuk dengan menggunakan HIPI yang kemudian ini banyak menggunakan teknologi NASA ini. Semoga sukses Pak Agus. Iya, amin. Ya. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Agus, salah satu ketua ataupun pimpinan DPD HIPI Bandung, Jawa Barat, di mana beliau sudah beberapa kali menanam koro pedang dan kali ini menggunakan teknologi dengan NASA dan sudah membuktikan perbedaan-perbedaannya. Reporter Adi Nugroho dan kameramen Dadang melaporkan dari Arjasari, Jawa Barat.